Tika Panggabean mengembangkan sayap karirnya di dunia kuliner sejak beberapa tahun lalu setelah sukses menjadi penyanyi dengan bergabung dengan Project Pop. Ia berani terjun ke dunia bisnis berkat sang kakak yang mengajak dirinya merintis restoran di Jakarta. Tika mengaku punya alasan tersendiri mengapa akhirnya mau berbisnis di dunia kuliner. Sebenarnya kenapa pilih bisnis kuliner, apakah suka makan, itu sebenarnya sudah jawabannya, ya. Karena saya memang suka makan, gitu loh. Siapa yang nggak suka makan? Dan kita biasanya kan juga dari kecil kita makan pasti udah akrabnya sama suasana restoran, gitu loh. Jadi ketika saya ditawarkan oleh abang saya untuk bergabung dalam bisnis ini, saya mengiyakan karena saya paling ngerti ya makan, gitu loh. Maksudnya ngerti makan tuh dalam artian kita sering makan di restoran, kita tahu, kita sering banget kan ngeritik, aduh ini kurang itu, aduh pelayannya jutek, aduh pelayannya gini gitu. Nah jadi kayak ada semacam keinginan juga gitu loh untuk terjun ke bisnis ini. Selain karena saya suka makan, pengen tahu kita yang biasanya komplain ini 1001 komplain sama restoran orang, sekarang bisa nggak memenuhi kebutuhan orang banyak gitu. Di samping mungkin juga waktu itu pemerakarsa dari bisnis ini kan adalah abang saya dan kakak ipar saya ya. Jadi mereka ini yang sudah melakukan survei, terus berhitung kira-kira bisa bikin bisnisnya apa nih, ya, bisa bikin bisnisnya kuliner. Mereka mengajak saya bergabung, saya ikutan. Kayaknya nggak lama juga ya, karena waktu itu saya juga sedang berpikir, aduh saya pengen deh investasi di bisnis apa gitu kan. Cuma saya terlalu banyak nggak taunya gitu. Orang ngajakin properti, saya nggak terlalu banyak tentang properti. Artinya saya butuh waktu untuk belajar. Terus deh gitu bisnis apa? Misalnya bisnis bisnis konveksi, lebih nggak ngerti lagi saya gitu loh. Jadi ketika ini bisnis makanan, oh saya suka makan gitu kan. Terus deh gitu kita sering makan di tempat orang. Plus yang mengajak juga adalah saudara sendiri, jadi kenapa enggak? Jadi nggak terlalu lama sebenarnya berpikirnya. Bisnis restoran menjadi bisnis satu-satunya yang saat ini dirintisnya. Ia belum berencana mengembangkan bisnis lagi dalam waktu dekat. Saat ditanya soal nilai investasi, Tika enggan membocorkan dana yang sudah dihabiskannya untuk merintis bisnis kuliner tersebut. Ia pun mengaku ada saja naik dan turun yang dialaminya dalam berbisnis. Nilai investasinya berapa Dado? Oh kalau itu nggak usah dibocorin sekali. Saya tuh paling nggak bisa ngomongin angka. Pokoknya adalah artinya kita berada di satu proporsi yang seimbang lah, maksudnya tentunya sebagai pemrakarsa, sebagai founder, abang saya memang dia sebagai penanam modal terbanyak gitu loh. Jadi saya dan beberapa pihak lainnya melengkapi lah. Yang namanya bisnis kalau bicara soal up and down tuh pasti ada, ya kan? Jadi kalau kita berani berbisnis, kita tidak hanya mengejar keuntungannya saja, tapi kita juga harus siap untuk segala risiko kerugiannya.